Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 2 akan melakukan presentasi, analisis, pengukuran, dan estimasi volume molar serta densitas cair dan temperatur dengan anggota saya Aruna Rosalina dan rekan-rekan saya. Saya Naila Zulfa Alaili. Dan saya Saiful Effendi. Dengan tujuan yaitu melakukan pengukuran volume molar dan densitas cairan pada berbagai temperatur, menghitung atau melakukan estimasi volume molar dan densitas cairan dengan metode ELBRO, dan membandingkan hasil pengukuran dan hasil estimasi antar kelompok. Jadi yang pertama yaitu terdapat data dari kelompok hasil praktikum kelompok satu dan dengan pada suhu 25 derajat Celcius dengan etanol yang dihasilkan yaitu densitas dari etanol yang dihasilkan yaitu 0,8005 dan metanol dan dengan bahan metanol dengan densitas yang dihasilkan yaitu 0,7981 dan toluena yang dihasilkan yaitu 0,8714 dan pada suhu 25 derajat Celcius pada bahan etanol dan densitas yang dihasilkan yaitu 0,8017 dan pada bahan kedua yaitu metanol dengan densitas 0,8086 dan yang ketiga yaitu pada bahan toluena dengan densitas sebesar 0,8775 dan pada grafik diagram batang yang tertinggi yaitu pada bahan toluena. Selanjutnya, data dari kelompok 2 pada suhu 25, heksan 49,382, metanol 52,162, etanol 52,012, sikloheksan 51,71, sodium hidroksida 67,272. Dan pada suhu 20, heksan densitasnya itu 49,332, metanol 52,124, etanol 51,962, sikloheksan 51,699, sodium hidroksida 67,202 dengan grafik batang sebagai berikut dengan sodium hidroksida dengan grafik batang yang tertinggi. Next. Kemudian data kelompok 3 dengan suhu 25 derajat heksan memperoleh nilai densitas 0,7168, metanol 0,7783, etanol 0,7877, sikloheksan 0,7689, dan 0,778. Pada suhu 20 derajat Celcius, heksan 0,748, metanol 0,7924, etanol 0,7968, sikloheksan 0,7813, dan 0,7924. Diperoleh grafik batang yang tertinggi ada pada metanol dan etanol. Next. Data kelompok 4 pada suhu 25, etanol densitasnya itu 0,79, metanol 0,7899, toluena 0,8637. Pada suhu 20, etanol densitasnya itu 0,7985, metanol 0,798, toluena 0,8743. Dengan hasil grafik batang sebagai berikut dengan toluena yang tertinggi. Next. Dan selanjutnya yaitu pada data hasil dari kelompok 5 pada suhu 25 derajat Celcius dengan bahan etanol yaitu densitas yang dihasilkan yaitu 0,86226 dan metanol dengan hasil 0,8428 dan toluena yang dihasilkan dengan densitas 0,9292375 dan pada suhu 20 pada bahan etanol densitas yang dihasilkan yaitu 0,877713 dan metanol dengan hasil densitas yaitu 0,9292375
859 dan toluena dengan densitas 0,93128 dengan grafik batang yang tertinggi yaitu pada toluena. Selanjutnya, Pada kelompok 6, pada suhu 25, bahan etanol 0,95519, metanol 0,9305, dan toluen 0,923715. Kemudian pada suhu 20, etanolnya 0,9506, metanol 0,9332, dan toluen 0,93128. Diperoleh grafik batang yang tertinggi ada di bahan etanol. Next. Pada kelompok 7, pada suhu 25, etanol densitasnya itu 0,923954, metanol densitasnya 0,93334, toluena densitasnya 0,9974. Pada suhu 20, etanol densitasnya 0,924472, metanol densitasnya 0,93982, toluena densitasnya 0,996703 dengan grafik batang sebagai berikut dengan toluena yang memiliki grafik batang tertinggi. Next. dan yang selanjutnya yaitu pada data kelompok 8 pada suhu 25 dengan etanol 0,811 dan pada bahan aseton dengan hasil 0,789 dan metil siklon hesan dengan hasil densitas 0,76764 dan pada sodium hidroksida dengan densitas hasil 1,411 dan pada suhu 20 derajat Celcius etanol yang dengan densitas yang dihasilkan yaitu 0,809 dan pada bahan aseton densitas yang dihasilkan yaitu 0,792 dan pada bahan metil cyclohexan dengan densitas yang dihasilkan yaitu 0,765 dan pada bahan sodium heksan yang dihasilkan yaitu 1,412 dan pada grafik batang yang tertinggi yaitu pada bahan sodium heksan. Next. Ini adalah data kelompok yang menggunakan bahan yang sama. Ada kelompok 1, 4, 5, 6, dan 7 yang menggunakan suhu yang sama yaitu 25 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius dengan bahan etanol, metanol, dan toluen. Jadi bahan yang tidak sama yaitu ada sodium hidroksida, heksan, metil cyclohexan, dan aseton. Dan diperoleh grafik batang sebagai berikut. Selanjutnya, data kelompok dengan hasil yang hampir sama, yaitu pada kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok 5 yang menggunakan bahan etanol, metanol, dan toluena. Di bawah ini merupakan hasil dari grafik batang dari ketiga kelompok tersebut. Next. Yaitu yang selanjutnya yaitu perhitungan metode Elbro pada kelompok 4. Nah, perhitungan kelompok 4 yang hasil pengamatannya mendekati jurnal. Jadi, perhitungan estimasi volume molar dan densitas larutan dengan metode Elbro. Yang pertama yaitu etanol dengan struktur senyawa sebagai berikut. Dengan PM 46,07 gram per mol. Dan dengan pada suhu 20 derajat Celcius yang sama dengan 293,15 Kelvin dan dihasilkan densitas yaitu 0,77601 gram per centimeter kubik dan nomor kedua yaitu pada suhu 25 derajat Celcius sama dengan 298,15 Kelvin dengan rumus sebagai berikut dan dengan hasil yang
perbaikan yaitu 0,891 gram per sentimeter kubik. Selanjutnya, Yang kedua ada metanol dengan rumus strukturnya sebagai berikut dengan berat molekulnya 32,04 gram per mol dan dihitung menggunakan rumus Elbro pada 20 derajat Celcius itu sama dengan 293,15 Kelvin dengan rumus delta V1 sama dengan AI plus BIT plus CIT kuadrat yang diperoleh dari literatur akan mendapatkan hasil 16,313 cm3 per mol. Kemudian pada delta V akan diperoleh delta V2 akan diperoleh hasil 11,964 cm3 per mol dan volume molarnya akan diperoleh sebesar 28,277 cm3 per mol dan pada densitasnya dengan rumus BM per V akan diperoleh hasil 1,133 gram per cm3. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius itu sama dengan 298,15 Kelvin dengan menggunakan rumus yang sama. Delta V1-nya mendapatkan hasil 16,378 cm3 per mol, delta V2 11,95 cm3 per mol dan volume molarnya 28,328 cm3 per mol dan densitasnya sebesar 1,131 gram per centimeter kubik. Next. Selanjutnya itu toluena dengan struktur senyawa sebagai berikut. Next. Pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 293,15 Kelvin dan diperoleh volumenya itu 57,5724 cm3 per mol dan densitas dengan rumus BM per volume sama dengan 1,6016 gram per mililiter. Selanjutnya pada suhu 25 derajat Celcius sama dengan 298,15 Kelvin dengan perhitungan volume diperoleh 57,6025 cm3 per mol dan densitas dengan rumus BM per volume diperoleh hasil 1,5996 gram per mililiter. Next. jadi dapat dibahas yaitu volume molar adalah besaran yang menyatakan volume yang ditempati oleh 1 mol suatu zat pada kondisi tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satuan L atau mol atau M3 atau mol. Dengan rumus Vm sama dengan V per N sama dengan M per V. Volume molar memberikan gambaran besar seberapa besar volume yang ditempati oleh 1 mol zat cair. Volume molar juga dipengaruhi oleh suhu karena berkaitan langsung dengan volume dan densitas. Jika densitas turun karena suhu naik, maka volume molar cenderung naik. Nah, ini adalah pengertian densitas. Densitas adalah perbandingan massa per satuan volume. Sebagai contohnya Kg per M3 atau Lb per feet. Keduanya merupakan nilai numerik dari satuan. Menentukan densitas suatu zat harus menentukan volume dan massa suatu zat tersebut. Densitas untuk cairan dan padatan tidak berubah secara signifikan pada kondisi normal dengan tekanan, tetapi dapat berubah dengan suhu. Dengan rumus V sama dengan M per V. Jadi densitas menunjukkan seberapa rapat partikel dapat dalam suatu zat, semakin besar massa dalam volume tertentu. Jadi semakin besar densitasnya, densitas cairan dipengaruhi oleh suhu. Jadi pada saat suhu naik, partikel bergerak lebih cepat dan berjauhan. Maka volume bertambah dan densitas menurun. Next. Hubungan densitas molar adalah yang pertama volume molar berbanding terbalik dengan densitas. Yang kedua, volume zat akan meningkat seperti ekspansi termal. Yang ketiga, densitas akan menurun. Dan yang terakhir, volume molar akan meningkat.
Pengaruh temperatur terhadap densitas dan volume molar. Secara teoritis, ketika suhu suatu cairan meningkat, energi kinetik partikel-partikelnya juga akan meningkat. Akibatnya, jarak antar partikel menjadi lebih besar, menyebabkan volume cairan bertambah. Karena massa tetap, kenaikan volume ini menyebabkan densitas menurun. Dengan kata lain, terdapat hubungan negatif antara temperatur dan densitas. Ini adalah contoh densitas dari data praktikum. Bahan etanol pada kelompok 3 di suhu 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius ini turun 1,14%. Pada kelompok 4 turun 1,06%, dan pada metanol kelompok 3 turun 1,78%, dan toluan pada kelompok 4 turun sebesar 1,21%. Next. Selanjutnya, penurunan densitas terjadi secara konsisten seiring naiknya temperatur sebesar 5 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa pemuaian termal zat cair bersifat signifikan bahkan dalam kisaran suhu kecil. Namun, terdapat perbedaan pada kelompok 8, yaitu etanol meningkat dari 0,809 pada suhu 20 derajat Celcius menjadi 0,811 gram per mililiter pada suhu 25 derajat Celcius. Hal ini bertentangan dengan teori dan kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan pengukuran atau ketidakstabilan suhu. Selanjutnya, volume molar itu dihitung berdasarkan rumus volume molar sama dengan M per densitas. Contoh dari data kelompok 2 dengan bahan etanol Rho 20 sama dengan 0,789, volume molarnya itu 46,07 per 0,789 dan dihasilkan 58,4 ml per mol. Selanjutnya pada densitas 25, hasil dari volume molar itu 58,7 ml per mol. Meskipun perlu perubahan terlihat kecil, tren ini konsisten untuk berbagai cairan, menunjukkan bahwa kenaikan temperatur menyebabkan molekul menempati ruang lebih besar per molnya. Next. Yang selanjutnya yaitu apa itu metode Elbro? Metode Elbro ya, atau kadang disebut juga sebagai Elbro method, adalah metode estimasi sifat fisik cairan yang digunakan untuk menghitung volume molar dan densitas cairan atau larutan berdasarkan struktur kimia komponennya dan sifat-sifat interaksi antara molekul. Metode ini bersifat prediktif, artinya dapat digunakan untuk memperkirakan nilai volume molar dan densitas zat yang belum atau sulit diukur secara eksperimental. Jadi metode ini dikembangkan dari pendekatan group contribution atau kontribusi gugus, yang artinya sifat suatu molekul dianggap sebagai hasil penjumlahan kontribusi dari gugus-gugus fungsional penyusunnya. Nah, mengapa harus menggunakan metode Elbro? Nah, jadi metode Elbro ini efisien dan praktis. Dan yang kedua yaitu berguna dalam proses perancangan, dan yang ketiga yaitu akurat dan banyak dari banyaknya dalam banyaknya kasus, dan yang keempat dapat digunakan pada campuran. Next. Ini adalah beberapa poin penting metode Elbro. Yang pertama, berdasarkan struktur molekul dan suhu, estimasi sifat fisik bergantung pada suhu dan jenis gugus fungsional. Yang kedua, metode Elbro menggunakan nilai-nilai kontribusi tertentu yang sudah dikumpulkan dalam basis data dari penelitian yang sebelumnya. Dan yang terakhir, lebih cocok untuk cairan non-elektrolit. Ini artinya tidak akurat untuk larutan ionik, asam kuat, atau basa kuat. Titik berat atau fokus utama metode Elbro adalah pada estimasi volume molar dan densitas cairan berdasarkan kontribusi struktural atau gugus fungsional dari molekulnya tanpa memerlukan pengukuran laboratorium. Dari data kelompok 4 dipilih sebagai acuan dalam perhitungan menggunakan metode Elbro karena nilai densitas yang diperoleh menunjukkan kedekatan paling tinggi dengan nilai yang tercantum dalam literatur. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan keakuratan dan konsistensi data, sehingga hasil estimasi teoritis melalui metode Elbro dapat dibandingkan secara lebih valid dan representatif terhadap data eksperimen. Next.
Dari hasil pengamatan 8 kelompok, dapat disimpulkan bahwa mayoritas zat cair menunjukkan penurunan densitas saat temperatur meningkat dari 20 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius. Ini sesuai dengan teori bahwa pemanasan menyebabkan partikel dalam zat cair bergerak lebih cepat, memperbesar jarak antar partikel, dan menyebabkan massa jenis atau densitas menurun. Namun, ada beberapa variasi yang mungkin disebabkan oleh kesalahan eksperimen, seperti perbedaan alat ukur, cara pengukuran, dan kondisi lingkungan praktikum. Yang pertama, etanol. Etanol menunjukkan penurunan densitas dari 20 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius di hampir semua kelompok. Contohnya pada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Ini menunjukkan konsisten dengan teori bahwa pemanasan menurunkan densitas, namun nilai absolut bervariasi dengan antar kelompok, kemungkinan karena alat ukur yang berbeda. Selanjutnya, pada bahan metanol. Metanol juga menunjukkan kecenderungan yang sama, namun beberapa kelompok menunjukkan peningkatan. Metanol ini juga menunjukkan kecenderungan yang sama pada kelompok 1 dan kelompok 4. Namun beberapa kelompok menunjukkan peningkatan atau perbedaan kecil. Misalnya pada kelompok 5, mungkin disebabkan karena perubahan yang cukup signifikan dan konsisten. Selanjutnya pada kelompok 7, data ini tetap mendukung bahwa suhu tinggi menurunkan densitas. Selanjutnya pada bahan toluena. Toluena menunjukkan penurunan densitas kecil pada kelompok 1, kelompok 5, dan kelompok 7. Pada kelompok 7 ini menunjukkan sedikit naik kemungkinan kesalahan eksperimen. Namun mayoritas kelompok menunjukkan penurunan, mendukung teori. Next. Jadi yang selanjutnya yaitu pada bahan heksan, yaitu terdapat data dari kelompok 2 dan kelompok 3. Pada data kelompok 2, yaitu terjadi penurunan densitas dan tidak sesuai pada literatur. Dan pada kelompok yang ketiga, yaitu terdapat penurunan densitas sesuai pada literatur. Dan yang nomor 5 yaitu pada bahan sikloheksan, yaitu penurunan densitas terlihat di kelompok 2 dan kelompok 3. Dan pada kelompok 3 dan kelompok 8 perubahan sangat dapat disimpulkan dari kelompok 8 perubahan sangat kecil. Bisa jadi karena suhu tidak benar-benar stabil atau skala alat kurang sensitif. Dan yang keenam yaitu pada bahan aseton pada kelompok 8 dan pada kelompok 3. Dan pada kelompok 3 dapat dilihat kenaikan kecil. Bisa jadi karena pengaruh lingkungan atau pengukuran yang tidak akurat. Pada kelompok 7 yaitu pada bahan sodium hidroheksan. Yaitu pada kelompok 2 dapat dilihat yaitu kemungkinan ini adalah volume atau massa, bukan densitas. Dan yang pada kelompok 8 dapat disimpulkan bahwa perbedaan sangat kecil, relatif stabil karena sifat elektrolit kuat dari NaOH yang sulit berubah volumenya secara signifikan. Next. Nah, hasil dari 5 kelompok menunjukkan pola umum bahwa kenaikan suhu menyebabkan penurunan densitas. Fenomena ini disebabkan oleh zat termal zat cair. Ketika dipanaskan, partikel zat cair memperoleh energi kinetik bergerak lebih cepat dan saling menjauh, sehingga volume bertambah dan densitas menurun. Yang pertama pada bahan etanol, kelompok 1, 4, 5, 6, dan 7 pada suhu yang sama 20 derajat dan 25 derajat Celcius. Kemudian ada perubahannya pada kelompok 1, perubahannya turun, kelompok 4 turun, kelompok 5 turun, kelompok 6 turun, dan kelompok 7 turun tipis. 4 dari 5 kelompok menunjukkan penurunan densitas etanol saat suhu meningkat. Kenaikan kecil di kelompok 6 kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan eksperimen, seperti suhu larutan belum stabil atau pengukuran perbedaan metode ukuran. Kesimpulannya, etanol secara umum mengalami penurunan densitas saat suhu naik sesuai dengan teori. Yang kedua adalah bahan metanol. Di kelompok 1, perubahannya turun, kelompok 4 turun, kelompok 5 turun, kelompok 6 turun, dan kelompok 7 turun. Kelima kelompok konsisten menunjukkan penurunan densitas metanol saat suhu meningkat. Ini dengan akurasi dan keseragaman data yang baik dan memperkuat validitas teori bahwa suhu tinggi mengurangi kerapatan zat cair. Metanol menunjukkan perilaku termal yang sangat konsisten. Next.
Toluena, 4 dari 5 kelompok menunjukkan penurunan densitas toluena, sementara kelompok 7 menunjukkan kenaikan kecil yang memungkinkan besar disebabkan oleh perbedaan alat ukur, suhu cairan sebelum stabil, kesalahan pembacaan suhu. Kesimpulannya, toluena secara umum menunjukkan tren penurunan densitas meski ada penyimpangan kecil. Dari analisis terhadap tiga zat cair, etanol, metanol, dan toluena dapat disimpulkan bahwa metanol menunjukkan konsistensi terbaik dalam mengikuti teori penurunan densitas akibat kenaikan suhu. Etanol dan toluena juga mengikuti pola tersebut secara umum, tetapi terdapat beberapa penyimpangan yang kecil. Perbedaan hasil antar kelompok kemungkinan disebabkan oleh faktor teknis seperti kalibrasi alat, kestabilan suhu cairan, dan teknik pengukuran. Next. Jadi yang selanjutnya yaitu pada bahan etanol pada kelompok 1, 4, dan 5 pada suhu 20 derajat Celcius dan suhu 25 derajat Celcius. Delta P atau penurunan yang dihasilkan yaitu pada kelompok 1 yaitu min 0,0012 dan pada kelompok 4 yaitu min 0,0085 dan pada kelompok 5 yaitu min 0,0154. Nah, jadi dari ketiga kelompok menunjukkan penurunan densitas. Nah, selisih terbesar terjadi pada kelompok 5 yang kemungkinan menggunakan etanol dengan kemurnian lebih tinggi atau alat ukur lebih sensitif. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai antara kelompok cukup konsisten dalam tren meskipun nilai absolutnya sedikit berbeda. Nah, yang kedua yaitu pada bahan metanol. Nah, jadi pada bahan metanol pada kelompok 1, 4, dan 5 pada suhu 20 derajat Celcius dan suhu 25 derajat Celcius. Nah, analisa yang kita lakukan yaitu semua kelompok menunjukkan penurunan yang konsisten. Yang kedua, penurunan terbesar terjadi pada kelompok 5 atau sama sama seperti etanol menandakan pola pengukuran yang seragam di kelompok tersebut. Jadi nilai kelompok 1 dan 4 sangat mendekati, memperlihatkan keseragaman metode. Next. Kemudian pada bahan toluena dari tabel tersebut dapat dianalisis semua kelompok konsisten menurun. Perbedaan penurunan tidak terlalu jauh. Kemudian nilai densitas kelompok 1 dan 4 sangat berdekatan, memperlihatkan tingkat akurasi yang mendekati. Kesimpulan dari perbandingannya adalah perbedaan semua zat di ketiga kelompok menunjukkan penurunan densitas dari 20 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius sesuai teori. Konsistensi nilai, yaitu kelompok 1 dan 4 menunjukkan kemiripan angka yang tinggi, sedangkan kelompok 5 memiliki angka sedikit lebih tinggi, tapi masih dalam tren yang benar. Kemudian interpretasinya, perbedaan nilai absolut antar kelompok bisa disebabkan oleh perbedaan kemurnian zat, alat ukur yang berbeda, ini seperti skala timbangan atau kalibrasi labu ukur, kemudian ada perbedaan cara pembacaan mensiskus cairan, dan variasi suhu lingkungan saat eksperimen. Next. Kesimpulan pembahasan tiga kelompok. Ketiga kelompok ini memberikan data yang sangat mendekati dan konsisten, baik dalam tren penurunan densitas maupun dalam nilai numeriknya. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, teknik pengukuran mereka cukup seragam. Yang kedua, alat yang digunakan berada pada rentang akurasi yang memadai. Yang ketiga, perilaku termal dari etanol, metanol, dan toluena dapat diamati dengan baik. Selanjutnya, mengapa sih kok menggunakan suhu 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius? Yang pertama, dikarenakan suhu standar laboratorium 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius adalah dua suhu standar yang paling umum digunakan dalam eksperimen kimia fisik, termasuk pengukuran sifat fisik zat cair seperti densitas dan volume molar. Dalam banyak data di literatur dan manual teknik, nilai-nilai seperti densitas, viskositas, dan tekanan uap sering disediakan untuk suhu ini. Yang kedua, representasi perubahan sifat termofisika. Selisih suhu 5 derajat Celcius antara 20 dan 25 derajat Celcius cukup kecil untuk tetap dalam kondisi laboratorium normal, tapi juga cukup signifikan untuk menunjukkan perubahan densitas atau volume molar. Saat suhu meningkat, zat cair memuai sehingga volumenya naik dan densitasnya turun. Suhu 20 dan 25 memungkinkan untuk mengamati tren perubahan tersebut secara nyata namun aman. Next. Nah, yang ketiga yaitu kondisi aman dan mudah dicapai.
Suhu ini biasa dicapai tanpa alat pemanas atau pendingin ekstrim. Cukup dibiarkan dalam suhu ruang atau direndam sebentar dalam water blast atau kamar suhu kamar. Nah, yang keempat yaitu kalibrasi dan refreshing data. Banyak alat ukur seperti laba ukur, pipet, dan termometer dikalibrasi untuk suhu 20 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius. Hal ini membuat hasil pengukuran lebih akurat dan sesuai standar internasional. Dan yang ketiga yaitu validasi dan banding dengan literatur. Dari data densitas dan volume molar dari literatur sering tersedia pada suhu ini. Maka dengan menggunakan suhu 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius, praktikummu bisa di praktikum yang kita lakukan bisa divalidasi dan dibandingkan langsung dengan sumber-sumber terpercaya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada aplikasi di industri. Nah, yang pertama yaitu aplikasi pada industri farmasi, yaitu pada densitas larutan dan volume molar sangat penting dalam formulasi obat cair, sirup, dan injeksi. Nah, akurasi dalam penentuan konsentrasi dan volume molar memastikan dosis yang tepat untuk efektivitas dan keamanan produk farmasi. Nah, yang kedua yaitu pada industri petrokimia dan minyak. Nah, pada pengukuran densitas ini digunakan untuk mengklarifikasikan bahan bakar, misalnya bensin atau solar berdasarkan berat jenisnya dan mengontrol kualitas produk hasil distilasi minyak bumi seperti toluena dan heksan. Nah, volume molar digunakan untuk perhitungan perpindahan zat, penyimpanan, dan reaksi pembakaran pada industri minyak ataupun petrokimia. Next. Ketiga, dan industri kimia dasar diperlukan dalam reaksi skala besar, seperti pembuatan metanol, etanol, atau toluen. Volume molar memperkirakan volume reaktor dan kebutuhan bahan waktu. Densitas cairan digunakan untuk mengatur proses pemisahan seperti distilasi dan ekstraksi cair-cair. Kemudian yang keempat ada industri kosmetik dan makanan. Dalam industri ini, pengukuran densitas digunakan untuk menyesuaikan kekentalan atau viskositas produk seperti parfum, lotion, atau minuman, menentukan konsistensi dan stabilitas selama penyimpanan. Dan yang kelima ada industri otomotif dan energi. Volume molar dan densitas digunakan untuk menghitung efisiensi bahan bakar dan emisi, penting dalam desain sistem pembakaran dan injeksi bahan bakar di kendaraan bermotor. Dan yang terakhir ada pengendalian kualitas atau quality control. Perubahan kecil pada densitas dapat menunjukkan kemurnian atau degradasi bahan atau kesalahan pencampuran. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, densitas zat cair umumnya menurun seiring dengan kenaikan suhu. Hal ini diamati secara konsisten pada etanol, metanol, dan toluena berdasarkan hasil pengukuran pada suhu 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Penurunan densitas terjadi karena partikel cairan bergerak lebih cepat pada suhu tinggi, menyebabkan ekspansi volume. Yang kedua, volume molar meningkat ketika suhu dinaikkan, sesuai dengan sifat pemuaian zat cair. Volume molar dihitung menggunakan massa molar dan densitas, sehingga perubahan densitas langsung memengaruhi nilainya. Yang ketiga, data dari kelompok 4 menunjukkan hasil yang paling mendekati literatur, baik untuk densitas maupun perhitungan volume molar. Oleh karena itu, kelompok ini dijadikan acuan untuk membandingkan hasil eksperimen dengan estimasi teoritis menggunakan metode Elbro. Next. Yang keempat yaitu metode Elbro memberikan estimasi teoritis volume molar berdasarkan kontribusi gugus fungsional dalam molekul. Meskipun hasilnya secara numerik jauh berbeda dengan eksperimen, ini karena tidak mempertimbangkan interaksi antar molekul. Metode ini tetap berguna untuk pendekatan awal dalam estimasi sifat termodinamika suatu senyawa. Yang kelima, perbedaan hasil antar kelompok dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan alat ukur, suhu yang kurang stabil, pengaruh kemurnian, dan teknik pembacaan volume variasi. Dan yang keenam, volume molar sangat penting di dunia industri, terutama dalam perancangan reaktor, formulasi produk, efisiensi proses manufaktur, dan pengendalian kualitas. Industri farmasi, petrokimia, makanan, dan kosmetik sangat bergantung pada data ini. Kemudian yang terakhir yaitu suhu 20 derajat dan 25 derajat
Dipilih karena merupakan suhu standar laboratorium, memudahkan kalibrasi alat, validasi data dengan literatur, dan memungkinkan pengamatan perubahan fisik secara signifikan namun masih aman. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.